الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita banyak nikmat karunia. Nikmat yang paling besar adalah iman wal Islam. Asihatu watul umru, kata Nabi Muhammad. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, Islam, sehat, dan umur panjang. Anak-anak di SD Azkia Sukabumi yang kakak cintai, mengapa kita mencintai Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis? Ya, dengarkan baik-baik. Apa yang kakak sampaikan ini ada beberapa poin penting yang menjadikan kita harus senantiasa mengingat dan mencintai Masjidil Aqsa di Palestina, ya. Yang pertama, alasan yang pertama, Masjidil Aqsa adalah Baitullah, rumah Allah atau masjid Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke muka bumi, atas izin Allah beliau diturunkan di Jazirah Arabia, tempat turunnya manusia pertama kali yang merupakan spesies dari surga. Kemudian turun di muka bumi sampailah di tanah Arab. Kemudian Nabi Adam bersama istrinya Hawa membangun atau membina Baitullah yang pertama. Di mana itu? Setelah perjumpaan mereka Padang Arafah, mereka bergeser ke arah di antara dua buah bukit namanya Jabal Abu Qubais dan Gunung Mahbasjin. Disitulah mereka membangun Ka'bah.
40 tahun kemudian Nabi Adam bergerak ke arah kawasan Syam, Baitul Maqdis. Di sana beliau membangun Masjidil Aqsa. Jadi Baitul Maqdis, kawasan luas itu, di tengahnya ada Masjidil Aqsa, merupakan bangunan yang merupakan Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah yang maha suci harus kita jaga dari hal-hal yang menodainya, yang membuatnya menjadi najis, seperti kelakuan para penjajah sebelumnya hingga saat ini yang menjadikannya sebagai kandang onta, kandang kuda, dan tempat-tempat minuman keras dan lain sebagainya. Teman-teman, jadi khairul biqa al-masjid wa syarrul biqa asyuk. Tempat yang paling baik adalah masjid, tempat yang paling buruk adalah pasar-pasar. Tentu yang di sana ada banyak penipuan, ada banyak iri hati dengki dan lain-lainnya. Namun ini adalah soal Baitul Maqdis, soal rumah Allah yang dibangun oleh moyang kita, Adam alaihissalam. Sebagai Bani Adam, sebagai anak cucu Adam, kita harus mengingatinya dan merawat, mencintai apa yang sudah dibangun oleh kakek moyang kita. Alasan yang kedua apa, Kak Bimo? Alasan yang kedua, ya. Alasan yang kedua mengapa kita mencintainya? Karena sepeninggal Nabi Adam alaihissalam, Baitul Maqdis, Al-Aqsa adalah tempat markas dakwah para nabi dan rasul, kawan-kawan semuanya. Nabi itu jumlahnya banyak, 124.000 nabi. Nah, rasul yang kita ketahui ada 26 nabi yang sekaligus rasul. Semua nabi rasul mereka lahir besar di sana, ya. Bermarkas dakwah pun di sana, mengajarkan tauhid, mengajarkan Allah satu yang esa. Namun ada 9 nabi yang tidak lahir dan besar di sana. Tapi 9 nabi ini semuanya diperjalankan oleh Allah ke Masjidil Aqsa, kawasan luas di kota Yerusalem yang luasnya 14 hektar itu, ya, untuk melawat dan sholat di tempat tadi. 9 nabi yang tidak lahir dan tidak bermarkas dakwah di sana diperjalankan Allah, termasuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga. Ayo kita lanjutkan, Kak Bimo. Apa alasan yang ketiga? Alasan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa disebutkan Al-Quran merupakan tempat di mana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj. Tempat melaksanakan Isra dan Mi'raj sebelum naik ke 7 lapis langit. Ya, pada tahun ke-11 kenabian dan kerasulan, Nabi Muhammad mengalami suasana yang amat menyedihkan. Namanya tahun kesedihan, Amul Husni. 3 tahun diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, hingga paman yang ia cintai, yang membelanya selama puluhan tahun, wafat setelah boikot itu. Lalu Bunda Khadijah istrinya juga wafat menyusul Abu Thalib. Kemudian Nabi Muhammad pun melawat ke Taif, menjumpai Bani Thaqif untuk mengajarkan Islam di sana. Tetapi orang-orang Quraisy meminta pemimpin Bani Thaqif untuk menista, menyiksa, bahkan melempar Nabi dengan batu-batu. Dan itu dilakukan oleh anak-anak yang didorong oleh orang tua mereka yang belum memahami tentang dakwah Islam yang lembut dan penuh kasih sayang. Nah, kesedihan itu menjadikan Allah kemudian mengizinkan Nabi untuk rihlah ruhaniyah. Apa itu ya? Refreshing, piknik rohani. Nah, caranya bagaimana? Nabi hibur beliau dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemana itu? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Ini peristiwa dahsyat, extraordinary, luar biasa. Kenapa? Allah menggunakan kalimat tasbih. Subhanalladzi. Nabi Musa
belah lautan, Allah tidak menggunakan kalimat tasbih. Nabi Isa menghidupkan orang mati, Allah tidak menggunakan kalimat tasbih. Nabi Nuh dengan banjir besar serata bumi, Allah tidak mengingatkan dengan kalimat tasbih tentang peristiwa tadi. Ini menunjukkan Isra Mi'raj ini lebih istimewa dibanding mukjizat yang lainnya. Faham? Subhanalladzi asra bi abdihi. Asra, memperjalankan. Kemana itu? Lihat baik-baik. Ada 5 tempat istimewa diberkahi Allah. Pertama, Nabi dalam Isra melewati sebuah kampung. Berangkat Nabi menuju Taibah. Taibah itu sebuah kampung di kota Madinah. 2 tahun lagi Nabi akan ke sana. Lalu sang Nabi menuju Madian, sebuah kota di Yordan, tempat Nabi Syuaib tinggal. Lalu Tursina. Tursina itu sebuah gurun Sinai antara Mesir, antara Kairo dengan kota Gaza. Kakak pernah lewat gurun itu 6 jam non-stop. Ya, sangat luas. Dulu merupakan gunung, namanya Gunung Tursina, tempat Musa mendapatkan wahyu. Dan Baitul Lahmi. Baitul Lahmi itu artinya rumah daging. Ya, orang Ibrani menyebut dengan kata-kata Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Yerusalem dari kata Darussalam, negeri penuh keselamatan. Disitulah terdapat Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Adam alaihissalam pada mulanya. Sekarang tempat itu merupakan tempat istimewa. Nabi mengatakan tidak boleh kita bersusah payah bepergian berziarah, melainkan ketiga tempat: Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Siapa yang pengen naik haji di Mekah? Siapa yang pengen ziarah ke Madinah, ke makam Nabi, ke kota Nabi? Siapa yang pengen ke Palestina, ke Masjid Aqsa? Semoga kita semua akan sampai di sana ketika sudah kita bebaskan bersama-sama dari penjajah yang sekarang mengangkanginya atau menguasainya. Amin ya rabbal alamin. Takbir, Allahu Akbar. Jadi Isra dari Al-Haram ke Al-Aqsa, lalu naik ke langit, teman-teman semuanya. Kemana itu? Langit 1 Nabi Adam, langit 2 Nabi Isa, langit 3 Nabi Yusuf, langit 4 Nabi Idris, langit 5 Nabi Harun, langit 6 Nabi Musa, dan tertinggi Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Muhammad naik ke tempat lebih tinggi lagi, mendapatkan perintah sholat 50 waktu hingga dikurang menjadi 5 waktu. Dari Mi'raj turun ke bumi lagi. Kemana turunnya? Kembali ke Masjid Aqsa, menjadi imam para nabi dan rasul. Ruh mereka memenuhi seluruh area Masjidil Aqsa. Baru pulang kembali ke Mekah, menceritakan kisah Isra Mi'raj kepada para sahabatnya. Nah kawan-kawan, karena ini merupakan petilasan dari Nabi kita Muhammad, kita ketahui dan kita mencintai apapun yang pernah melekat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang keempat adalah mencintai dan membebaskan Masjidil Aqsa adalah perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa kawan-kawan. Oleh-oleh dari Nabi Muhammad, Isra Mi'raj bukan hanya Rasulullah memerintahkan kita sholat atas perintah Allah, tapi ternyata adalah pembebasan kawasan yang dijajah. Kala itu ketika Nabi Isra Mi'raj, kondisi Baitul Maqdis, kondisi Al-Aqsa sangat menyedihkan. Kenapa? Sedang dijajah oleh Romawi Bizantium, Romawi Timur. Nah, karena dijajah, dijadikan kandang kuda, tempat buang kotoran, sampah, sehingga penuh dengan najis. Hanya bagian tertentu yang masih bisa
digunakan untuk ibadah. Kawan-kawan semuanya, tahu nggak? Begitu Nabi pulang dari Isra Mi'raj, Nabi kemudian hijrah. Lalu Nabi kemudian membangun masyarakat utama di Madinah. Lalu Nabi Muhammad menaklukkan Yahudi Khaybar. Ingat, ke arah barat daya. Lalu ke barat lagi menaklukkan sebuah kawasan namanya Mu'tah. Ada Ja'far, salah seorang saudaranya ya. Ada Zaid bin Harithah, ada Abdullah bin Rawahah, dan hingga panglima terakhirnya adalah Khalid bin Walid. Mu'tah dimenangkan Rasulullah ketika berperang melawan orang Romawi Bizantium. Bergerak ke arah barat lagi menuju kawasan namanya Tabuk. Perang belum terjadi, orang Bizantium dah lari. Imperium terbesar meninggalkan pasukan muslim karena ketakutan. Begitu cepat geraknya orang-orang muslim, sehingga pada perang Yarmuk pada masa Umar Khattab dapat dirangkul kembali, diselamatkan dari penjajah mereka, yaitu Romawi Bizantium. Jadi Rasulullah mengangkat seorang muda seusia kakek SMA namanya Usamah bin Zaid, 16 tahun, menjadi panglima pembebasan Masjidil Aqsa. Nabi wafat dan berhasil dimenangkan ketika pada masa Umar bin Khattab. Jadi perintah Nabi membebaskan kawasan terjajah dari orang-orang yang menjajahnya. Itu alasan berapa? 5 atau 4? 4 ya. Nah, kita harus tahu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kepoin tentang Masjidil Aqsa. Alasan yang kelima ya adalah warisan umat Islam sedunia. Karena dari Nabi Adam sampai akhir zaman yang diturunkan Tuhan Allah hanyalah satu agama. Inna dina indallahil Islam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, and Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Yulkifli, Syu'aib, and Yunus, Musa, Harun, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, and Muhammad, the last prophet, Rasulullah. Jadi itu merupakan warisan umat Islam sedunia. Agama Yahudi, agama Nasrani boleh tinggal di sana tanpa diganggu, tapi umat Islam menatanya kembali ke pangkuan Islam dari awal hingga akhirnya. Kelak Al-Mahdi akan turun di Al-Aqsa untuk bebaskan Al-Aqsa, dan kita adalah orang yang mendoakan, menguatkan mereka yang berjuang menjaga keberadaan warisan luhur umat Islam itu yang mereka berjuang di sekitar Masjidil Aqsa. Doakan kawan kita di sana ya, bantu mereka, doakan selalu agar mereka tetap kuat menjaga, mewakili kita menjaga Baitul Maqdis Al-Aqsa, rumah Allah yang di sana. Alasan keenam, yang keenam adalah wow, rupanya Nabi Muhammad sangat mencintai Al-Aqsa. Apapun yang dicintai Nabi, kita tiru, kita ikuti. Buktinya apa? Setelah pulang dari peristiwa Isra Mi'raj, tidaklah Nabi Muhammad memejamkan mata ketika tertidur, melainkan telah membaca surah Al-Isra sebelumnya. Doa kita cukup Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi Nabi tidak. Nabi selain ayat kursi, kemudian mu'awwidzatain, kemudian juga doa sebelum tidur, Nabi juga membaca Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, Muhammad bayangkan mengingat tempat indah itu, peristiwa Mi'raj, dan semakin hari makin cinta dan makin besar kemauannya untuk membebaskannya dari para penjajah. Dan yang terakhir, sangat penting untuk kita ketahui, kita memiliki hutang budi yang sangat besar kepada bangsa Palestina. Maksudnya apa ini? Bagaimana mungkin umat Islam Indonesia bangsa Indonesia memiliki hutang budi kepada orang-orang Palestina? Kan nun jauh di sana. Apa maksudnya? Ketika proklamasi dikumandangkan,
17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Tahu nggak teman-teman? Tahun 1944, ada seorang mufti. Mufti itu seorang yang punya ilmu sangat mendalam, memiliki hak memberikan fatwa kepada masyarakat. Mufti Palestina. Namanya adalah Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Muhammad Amin Al-Husaini. Beliau dikejar-kejar penjajah Amerika Israel. Beliau kemudian mendapat suaka di Jerman, tinggal di kota Berlin. Beliau mendengar Indonesia akan dijanjikan merdeka oleh pemerintah Jepang. Tapi nanti gak terwujud ya. Memang Jepang yang memberikan merdeka kita. Tidak, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu 2 hari penuh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini memberikan pidato dalam radio berbahasa Arab di Jerman, disiarkan dunia untuk mengingatkan dunia. Ada negeri muslim yang di sana bernama Indonesia sedang berjuang untuk merdeka. Nah, beliau sampaikan ke berbagai negara Arab, Eropa, Afrika maupun yang lainnya, serata dunia. Lewat radio di Jerman. Saat itu memiliki komunikasi yang paling bagus. Nah, ketika Indonesia merdeka, tanggal 17 diproklamasikan, tanggal 18 Agustus Yogyakarta menjadi wilayah pertama yang bersatu dengan Indonesia. Tanggal 19 nih, Agustus 45, Pak Karno, Pak Hatta, dan menteri-menteri dilantik. Nah, tahu nggak kalian? Manakah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia? Kita berjuang di dalam negeri. Di luar negeri ada orang yang berjuang untuk bangsa-bangsa lain mengakui kita. Pertama adalah bangsa Palestina. Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan bangsa kita adalah Palestina. Yang kedua Mesir, ya, negara Mesir. Lalu Libanon, lalu Yordania, lalu Suriah, lalu Irak. Lalu yang kelima Vatikan. Nanti ada negara lainnya yang mengakui awal-awal kemerdekaan bangsa kita. Nah, tanpa pengakuan mereka, meskipun ada rakyat, ada pemimpin, ada wilayah, belum menjadi dianggap ada oleh seluruh negara-negara di dunia. Nah, maka jasa Palestina, Mesir tidak boleh kita lupakan, kawan-kawan semuanya. Tahukah teman-teman semuanya? Ternyata orang-orang Palestina itu bukan hanya dahulu, mereka mengakui, membantu kita. Tragisnya tanggal 14 Mei 1946, justru negara mereka dijajah resmi dengan datangnya negara abal palsu yang namanya Israel. Menyatakan merdeka 14 Mei 46. Dan hari-hari kemudian menjadi berat bagi mereka. Diusir, dijajah, dirobohkan rumah-rumahnya, ditangkap, disiksa, dibunuh, hingga terhitung jumlahnya. Nah, teman-teman, di antara para pengungsi-pengungsi itu, kakak pernah mengalami ketika kita mengalami banjir besar di Jakarta, di Bekasi, ternyata orang-orang yang mengungsi dari Palestina, di tenda-tenda mereka mengumpulkan uang, patungan uang yang mereka punya, kemudian dikirimkan ke Indonesia untuk membantu korban banjir yang ada di Jakarta, di Bekasi, dan lain-lainnya. Nah, perhatikan, di antara dinginnya salju, di antara pedih-perih perjuangan mereka masih sempat membantu kita. Ketika Gunung Merapi meletus, mereka kirimkan bantuan dari tenda-tenda dan uang yang mereka miliki. Ketika Gunung Kelut meletus, juga mereka kirimkan bantuan-bantuan untuk kita semuanya. Ini merupakan budi baik bangsa Palestina untuk kita semua. Saat ini kita belum bisa balas budi. Kenapa? Karena senyatanya ternyata mereka ini masih dalam keadaan terjajah oleh orang-orang dari Israel. Yuk kita balas hutang budi kita. Kita bantu, doakan, sumbangsihkan apa yang kita miliki kepada rakyat yang ada di Palestina. Semoga Allah izinkan kita melihat mereka merdeka dan kita bisa ke sana, ke Al-Aqsa, dan sujud di dalamnya
dalam keadaan sudah bebas merdeka. Takbir! Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih atas kesempatannya kalian berkenan mendengarkan tausiah dari Kak Bimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palestine, tomorrow will be free.